Selamat jumpa dengan teman-teman semua. Kita lagi merhatiin nih, ada Vespa PX nih. Tampilannya dari segi visual itu keren banget nih Bor. Jadi warnanya two tones, single jok, speedonya ngilang nih. Tapi tampilannya masih sesuai dengan bentuk asli Vespanya nih. Ini kalau dari sisi sebelah kiri Vespa ini udah ada tambahan disc brake ya. Terus ini ada peleknya nih. Tapi ada yang unik nih peleknya nih brother. Ternyata dia tenaga listrik brother. Tapi kita tanya aja sih sama yang punya, Mas Ricky namanya ya. Halo Mas Ricky. Halo. Apa kabar? Ya. Waduh. Gimana Mas? Mas Ricky ini Vespanya ya Mas Ricky ya? Iya. Ini Vespa PX tahun berapa Mas? Ini PX tahun 90-an ya kalau nggak salah ya. Saya nggak hafal juga ya tahunnya. Ini dikonversi jadi listrik? Iya, dikonversi itu karena ini udah ngejogrok gitu loh. Jadi mesin parah banget, nggak tertolong lah. Kalau mau diakalin juga nggak akan optimal. Jadi ya saya pikir ya mendingan dikonversi aja ke listrik. Kira-kira kalau dikonversi ke listrik itu susah nggak Mas? Konversi kalau yang begini karena saya masih menggunakan blok mesinnya dan tetap mempertahankan ininya Vespa ya dengan single arm. Jadi karena mesinnya yang sudah nggak tertolong, saya pakai blok mesin yang lama. Buka. Ini kan karena namanya motor ngejogrok ya kan. Nah, kita coba manfaatin deh. Nah, jadi kita tetap pakai blok mesinnya si Vespa. Oh ini swing armnya masih punya dia ya? Iya, masih punyanya Vespa. Ya? Wah ini unik nih Mas Ricky. Artinya bikinnya nggak dirubah-rubah nih ya? Ya kita bubut untuk dudukan motornya. Ini dia motornya single arm. Double disc lagi nih depan belakang ya? Iya, double disc. Nah ini isinya apa kalau bagasinya? Bagasi ini buat baterai bisa. Oh baterai ya. Jadi ini saya optimalkan space di sini. Kayak lihat di bodi sini kan harusnya biasanya cegok, ini saya ratain. Jadi supaya dapat space baterai yang cukup di sini. Ya ini bisa untuk space baterai. Controller itu di sini, di sisi sebelah. Nah, yang sebelah sini ini kita taruh untuk semua elektronik. Sama box ini juga saya besarkan. Tujuannya untuk baterai juga. Jadi ini lebih besar, bisa naruh untuk spare baterai lagi di sini. Nah ini swing arm sumbunya satu ini ya. Oh dia dibuat naruh itu ya Mas ya? Iya. Buat naruh colokannya ya? Soketnya ya? Iya, soketnya. Oke. Jadi kita pengerjaannya ini juga saya potong buat ngeringkesin ya dan akses ke kabel yang keluar dari BLDC-nya. Kemampuan BLDC-nya berapa Mas? Ini BLDC-nya 2000 watt aja karena memang ini kan untuk joyride aja buat santai-santai lah. Apa baterainya? Kalau baterainya 72 volt. 72 yang volt. Yang sekarang terpasang ini 72 Kalau ini dua baterai jadi satunya ini 25 Ah. Berarti buat jarak berapa kilo? Kalau 72 3500 berarti berapa ya? Kurang lebih 100 kilo lah. Iya, dua baterai. Wah mantap, bisa jalan jauh nih ya. Buat keliling Jakarta lah. Ya kan? Dari Tangerang ke mana namanya? Kalau buat ke kota, ke Jakarta, pulang pergi cukup lah. Gitu. Target saya dulu memang kalau buat motor listrik itu pulang pergi kerja yang tinggal di Tangerang atau Bekasi itu cukup. Jadi buat mereka pulang pergi dan masih ada spare. Ini kira-kira habis biaya berapa Mas? Kalau biaya itu di BLDC itu harganya ini single shaft motor ini kurang lebih harganya di kisaran 5 juta kalau saya nggak salah ya. Terus untuk controller itu 3 juta. Baterai itu kurang lebih 8 juta. Berarti lumayan tinggi juga ya kosnya ya? Kalau dibilang tinggi kan karena kalau kita bicara kendaraan listrik itu kita beli bensin di muka. Ya kan karena kita beli baterai. Jadi beli bensinnya di muka. Jadi apa makanya itu yang cash advance ya? Cash advance. Nah, itu dia. Kalau kita nggak pakai baterai ya kita bisa nyewa ya kan. Pakai yang nyewa. Ya sama ini nih, kalau ini Arem punya Vespa yang baru, ini saya ambil. Oh, pakai Vespa sama Sparkbore. Okay. Ini kan punyanya Vespa apa ya? LX ya. LX ya. Oke. Ini ban depan 11 inch ukurannya, bannya LX. Belakang 10. Oh, tapi saya imbangin di depan pakai ban low profile, yang belakang pakai yang high profile.
jadi untuk tingginya masih rata. Tipsnya untuk membeli BLDC gimana mas? BLDC kalau sekarang udah banyak sih toko yang jualan ya, bisa di marketplace, di toko-toko yang offline pun juga udah makin banyak yang bermunculan gitu loh. Kira-kira apa tipsnya kalau kita mau beli BLDC mas? Biar nggak nggak salah ya. Kalau BLDC sekarang yang umum tuh setahu saya cuman 2 merek, ya kan? Hanya ada 2, jadi ya kedua itu pun juga cukup baik gitu loh kalau untuk BLDC ini, karena ini umum gitu, yang 2 merek ini umum. Mereknya apa mas kalau boleh tahu mas? Yang umum itu QS dan Yuma Motor. Terus kalau pemasangannya mudah ya mas? Pemasangan kalau yang begini ya hanya ngebubut aja untuk ngepasin shaftnya si motor. Oke. Dan ini pakai double lock ya kan, karena cuman satu ininya. Double lock untuk traction ininya, lock. Sama sih sebenarnya kalau yang double shaft juga biasanya pakai safety double mur gitu buat traction locknya. Berarti kalau aki ini udah nggak dipakai lagi ya? Nggak ada aki juga ya? Nggak ada. Terus ini gunanya apa nih mas kalau yang ini? Ini hanya display volt buat baterai. Jadi kalau kita di motor listrik itu kalau pakai baterainya yang lithium ion, kita bisa monitor hanya cukup dari volt aja. Kita nggak perlu melihat watt hour-nya. Tapi kalau mau kita pakai baterai LiFePO4, nah itu kita perlu tahu life hour-nya. Tapi sebenarnya dari volt aja juga ketahuan ketika sudah drop sampai berapa volt, itu kita udah tahu baterainya udah mau habis apa belum. Gitu. Kira-kira gimana tuh baterainya kalau biar ketahuan dia udah mau habis atau enggak? Berapa volt? Jadi gini, kalau baterai yang 72 volt di motor saya ini dibikin 20 seri, artinya ada 20 lithium ion baterai yang di seri. Setiap selnya itu penuh di 4,2 volt. Nah, 20 seri berarti 84 volt. Ketika penuh, ini menunjukkan 84 volt. Ini kelihatan nggak kalau di onin? Kelihatan. Nah, ini baterainya 79. Nah, ini lampunya. Lampunya ya? Oke. Nih teman-teman ya, lampunya nyala, terang banget kecil. Ini lampu gede. Ada lampu gede. Oke. Nah, ini high beam. Terus nah ini listriknya semua listriknya ngambil dari baterai ya? Iya, dari baterai kita pakai reducer ke 12 volt. Berarti nggak usah pakai itu ya? Nggak pakai aki ya? Enggak. Jadi cukup ya, udah cukup ya? Cukup. Oke. Ini udah berapa jauh mas pakai motornya nih mas? Berapa jauh? Waduh. Jaraknya jauh atau kemana? Dipakai kemana deh paling asik nih? Ke mana ya? Ke Serpong pernah, ke Bogor pernah. Oke. Apa kata orang mas kalau pas dilihat nih? Nggak ngepul? Nggak ngebul? Nggak ngebul. Macam-macam lah. Kadang-kadang bilang motor setan lah. Ya kan? Tapi ini kencang berarti mas ya? Enggak. Ya cukup aja lah gitu loh. Kalau kencang itu kan relatif ya. Ya kecepatan mungkin hanya 75 maksimal ya. Oke. Jadi cukup lah ya buat gaya-gayaan ya? Ya cukup lah, artinya nggak di bawah 60 gitu loh. Kadang kan banyak tuh orang bikin motor listrik kecepatannya tuh di bawah 60. Jadi kan sekarang saya mikir ini toleransi sama pengendara lain, kalau pagi-pagi orang berangkat kerja kan jadi nggak ini kan? Heran ya? Ya nggak toleransi gitu kan, orang kadang mau ngebut dikit gitu kan. Oke. Nah, ini kira-kira kalau ngurus suratnya gimana mas? Perlu nggak? Ngurus surat sekarang udah ada, peraturan itu juga sudah ada. Kalau untuk kita mau konversi plat nomornya jadi biru ya, kalau buat yang listrik itu ada gitu loh. Kemana mas? Ke mana ya? Ke Kemenhub ya kalau nggak salah, itu peraturan menterinya juga udah ada itu. Kalau Mas Riki ini mau dirubah nggak? Rencana begitu, mau dirubah nanti ke depannya. Oke siap, jadi tetap ikutin aturan ya? Iyalah, aturan tetap kita. Kira-kira habis biaya berapa mas kalau ngerubah itu mas? Waduh, saya belum ini juga tuh. Belum ngecek? Belum tahu juga, nggak tahu ya. Berapa juta katanya kalau untuk uji tipe dan sebagainya ya. Oke. Nah itu saya belum paham detailnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi Mas Bro Riki ini ngerubah motor yang ngojogrok ya. Motor ngojogrok ini yang mesinnya udah amburadul, Vespa PX tahun 90-an, langsung dikonversi jadi motor listrik. Nah, jadi teman-teman jangan takut
untuk konversi motor listrik karena part-partnya gampang didapat, mudah ya. Terus harganya juga bisa dilihat kalau sesuai dengan kantong ya, artinya kalau misalnya cekak-cekak duitnya ada yang murah, ada yang nggak terlalu mahal. Kalau mau yang mahal juga ada. Itu berdasarkan informasi dari Mas Bro Riki nih. Untuk pembeliannya jadi nggak terlalu sulit ya. Ya Mas ya? Iya. Jadi tinggal online aja ya? Ya online, mau offline atau yang mau terima beres pun udah banyak workshop sekarang yang konversi. Nah, terus ngomong-ngomong nih Mas, ini ngerubahnya di mana Mas? Kalau ngerubah itu ngebubut dan sebagainya itu saya bawa ke bengkel bubut di Pondok Bambu, terus ngecat ini saya di tempatnya Patrick Bike ya, di Default Keranggan. Lain-lain tinggal beli doang sih. Kalau ini kan buat Vespa udah banyak spare partnya, jadi nggak ada dari sasis aslinya ini nggak ada yang dirubah gitu, hanya ngebubut blok mesin untuk ngedudukin si motor. Udah itu aja Itu ya, Mas, sebenarnya ya? pekerjaannya. Oke Mas, kalau gitu. Makasih Mas informasinya Mas. Semoga Siap. nyaman terus naik motor listrik Vespa, bentuknya klasik, tapi kagak ngisi bensin ya Mas ya. Anti nengkap bensin. Oke? Ya. Makasih Bro Riki. Oke, sip. Nah begitu teman-teman. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya.